Oke. Screen. Nah, kita hari ini ada 3 slide. Ini selesai sudah terlihat ya. Kalau saya full screen, slideshow, apakah slideshow yang terlihat? Lihat. Enggak. Bagaimana? Sorry, putus. Terlihatkah? Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya slideshow-nya ya, bukan. Jadi udah bentuk full screen ya. Oke, semoga terlihat. Izin Pak, belum terlihat Izin, Pak. Pak, cuman masih Pak. presentasi apa Ya. Pak PPT-nya Pak, belum show. Oh, oke. Coba saya stop Show. share slideshow-nya ya. Sekarang udah slideshow. Udah belum? Slideshow. Belum, Pak. Oh, ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, oke. Tadi mungkin agak telat aja. Oke. Jadi mata kuliah kita adalah jaringan komputer. Iya. 10S2202. Nah, ini dia. Kreditnya 3, 2 lecture, 1 lab, tapi 1 lab ini demo-nya dipakai untuk mengerjakan tugas. Tapi nanti akan ada pembangunan aplikasi ya, dari kecil-kecil. Itu nanti bisa digunakan untuk menggunakan sesi lab ini. Ini nanti kebanyakan untuk mengerjakan tugas untuk sesi lab. Kemudian duration-nya dalam 14 minggu. Dosennya adalah saya, CHS, Pak Marojahan, MMS, kemudian ada Pak Albert Sagala, ABS. Teaching asistennya dari staff teaching assistant tidak ada, jadi akan menggunakan teaching assistant dari mahasiswa, yaitu Bumaran hadir nggak di sini? Hadir Pak. Nah, Bumaran siapa lagi nih? Ada 3 orang Pak. Saya, Patricia sama Sarah Pasariu Pak. Ya, ada 3 orang asisten dosen mahasiswa. Jadi nanti bisa membimbing kalian untuk melakukan diskusi mungkin, atau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan atau didiskusikan dengan Bumaran dan nanti mereka yang akan memeriksa tugas-tugas kalian. Jadi kerjakan tugas dengan baik sampai tidak dikerjakan atau tugasnya jelek gitu ya. Kemudian ini course outcomes-nya. Jadi diharapkan nanti dapat memahami konsep dasar dan teknologi jaringan komputer, memahami OSI model dan TCP/IP protokol, memahami perangkat jaringan komputer, mampu menggunakan paket tracer dan Wireshark. Nah, yang untuk praktikumnya nanti paket tracer dan Wireshark, kemudian melakukan perencanaan dan desain teknologi jaringan yang efisien dan efektif berdasarkan pengalaman teknis secara logikal dan interkoneksi perangkat jaringan. Contohnya kalau kalian diminta untuk membuat jaringan di sebuah perusahaan gitu ya, tolong dulu bangunkan jaringan komputer. Nah, itu bagaimana menghubungkannya, perangkat apa saja yang dibutuhkan, kemudian bagaimana pengalamatan IP address-nya. Itu harusnya bisa selesai kuliah ini kalian harusnya bisa memahami hal ini. Nah, kemudian melakukan desain dan implementasi perubahan jaringan, ini routing sederhana ya. Kemudian mengetahui konsep dasar keamanan jaringan menggunakan firewall dan teknik kriptografi. Kemudian mampu mengimplementasikan aplikasi jaringan sederhana.
kemudian yang menggunakan software programming, ya, aplikasi. Setelah itu mampu mengimplementasikan aplikasi sederhana menggunakan remote procedure call (RPC). Ini terkait dengan aplikasi. Jadi sedikit banyak ada juga programmingnya. Course manajemennya, teori, belajar di buku, video, dan atau sumber lainnya. Silakan. Untuk jaringan komputer ini banyak sekali materinya. Di YouTube juga banyak, buku juga banyak, bahkan di blog di internet juga banyak. Kemudian diharapkan bisa melakukan peer instruction atau small group discussion atau problem based. Jadi diharapkan mahasiswa aktif untuk berdiskusi dan saling bertanya gitu, untuk menyelesaikan persoalan. Kira-kira kalau ada masalah seperti ini solusinya seperti apa? Ya, mungkin terbayang bagaimana kalau kita menghubungkan satu jaringan perusahaan dengan perusahaan lain yang berbeda kota, gimana? Supaya dia saling connected. Kemudian ada praktikum terkait dengan ini tadi, pakai Tracer dan Wireshark, kemudian menggunakan Java untuk aplikasinya. Kemudian tugas nomor 5 akan dilakukan berkelompok. Nah, ini ada tugas praktikum supaya memudahkan, maka dilakukan berkelompok. Berkelompok dengan anggota 5 orang. Nah, ini juga menjadi kelompok belajar. Kemudian, nah ini tidak harus ya, ini komunikasi menggunakan Google Hangout. Ini apa yang namanya, optional. Ini dulu saya mau mewajibkan, tapi saya tidak punya waktu untuk melakukan ngecek apa yang terjadi di dalam grup tersebut. Saya menggunakan modul forum yang masukkan CHS, MS, dan ABS dalam setiap ini ya. Kalau ini mungkin tidak, ini opsional. Silakan kalau mau, silakan buatkan masing-masing per kelompok atau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian subjek penilaian per kelompok, dan kemudian ada individu. Nah, berkelompok tentu nanti dilihat tugas-tugasnya dikerjakan seperti apa. Keaktifan di kelompok nanti kan terlihat ya. Nah, kemudian per individu, keaktifan di grup. Ini kan kita punya grup ya. Nah, itu termasuk poin penilaian. Kemudian di kelas ya, di kelas seperti ini, wajib bertanya atau memberikan saran atau pendapat, itu termasuk dalam poin penilaian. Tentu juga tugas-tugas dikerjakan ya, tugas-tugas individu, kuis, dan UAS. Ya. Terus, nah tugas harus dikerjakan dan submit. Jadi jangan sampai ada yang tidak submit tugas. Gagal submit akan mempengaruhi nilai secara keseluruhan. Jadi saya tekankan jangan sampai tidak submit tugas. Nah, tugas minggu pertama ini harusnya dilakukan minggu yang lalu, karena minggu yang lalu libur, maka dilakukan minggu ini. Jadi pilih sebuah perusahaan maupun departemen pemerintahan, gunakan metode atau tools footprinting. Oh sorry. Ini ini sangat campur aduk. Ini sebenarnya tugasnya mata kuliah lain ya, mata kuliah lain. Jadi tugasnya diabaikan dulu, nanti saya sudah ada sebenarnya di CIS ya. Ini printing nih materi kuliah EHPT. Salah. Oke, ini tolong diabaikan yang ada di slide ini. Kemudian asesmennya yaitu tadi tugas 20%, aktif di kelompok belajar, sebagai discussion, menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian praktikum 10%, atau praktikum, rangkuman atau kesimpulan, censured, hasil praktikum, kemudian quiz 10%, tes 5%, dan UAS 35%.
presensi kita menggunakan atau attendance di course. Silakan akses ke e-course MIT sesuai dengan sesi kuliah. Nah, kalau ada passwordnya, key-nya untuk absensi atau presensi, key-nya adalah Jarkom 2022. Jarkom 022. Ini adalah handbook dan reference-nya. Dengan buku Andrew S. Tannenbaum, Computer Networks, Prentice Hall. Kemudian juga menggunakan James F. Rose, James ya. Kip Edros, yang judulnya Computer Networking, a top-down approach featuring the internet. Ini third edition, kemudian CCNA Exploration 1 dan 2. Kalau kalian menemukan materi CCNA, bisa juga dingacu ke CCNA Exploration 1 dan 2. Jadi materinya adalah kombinasi antara handbook ini atau referensi ini. Nah, tools sudah tadi disebutkan, paket dasar dan Wireshark yang menggunakan Java untuk programmingnya. Nah, itu adalah perkenalan atau penjelasan terkait dengan materi Jarkom. Sebelumnya ada pertanyaan? Kalau ada, saya lanjut ke materi hari ini. Jadi kita punya 2 materi. Sudah cukup jelas ya? Kalau kurang jelas, ya silakan dibaca di JIS. Oke. Saya lanjutkan dengan materi Introduction to Networking. Kalau ada pertanyaan langsung di-interrupt saja ya. Jadi tidak usah nunggu saya selesai baru ditanyakan. Silakan aja. Saya lebih suka ada interaksi, interaktif. Kalau bertanya kalian menjawab, kalau bertanya saya menjawab. Karena kalau enggak saya nggak tahu Anda mengerti atau enggak atau apa yang harus diulang. Gitu kan. Kalau enggak ada respon ya asumsi sudah mengerti. Belum tentu. Oke, slide-nya saya ambil dari materi Cisco Networking Academy Program, CNAP. Seperti kita ada tahu juga, mungkin yang belum tahu, saya informasikan bahwa Dell itu termasuk partner penyelenggara Cisco Networking Academy. Namun ini materinya diambil dari ciscopress.com, jadi ini udah lama sebenarnya, udah materi zaman dulu nih. Jadi isinya masih up to date, maksud saya masih masih bisa digunakan, sama aja fungsinya, jadi nggak ada perbedaan. Fungsi-fungsi dasar jaringan itu ya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Nah, untuk perkenalan ke networking ini kita bahas dulu terkait dengan requirements untuk internet connection. Tadi kan pasti semua udah pernah menggunakan internet kan ya. Ada yang belum pernah menggunakan internet? Pasti enggak, karena semua udah terhubung ke Zoom. Itu semua udah pernah menggunakan internet. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana sih koneksi yang terjadi di internet? Apa yang membuat internet itu terbentuk gitu? Anda bisa jawab? Memberikan pendapat? Salah tidak apa-apa. Tahu apa itu internet? Nggak ada yang mau ngomong. Jadi sorry. Kita banyak kan cuma bisa menggunakan ya kan. Kita nggak tahu bagaimana internet itu terbentuk, sejarahnya gimana gitu kan. Nah, ini perlu nanti dicari tahu, silakan baca-baca di internet
Informasi tentang internet itu banyak ya, di Google aja. Nah, tapi intinya internet itu adalah hubungan atau integrasi dari berbagai jaringan yang ada di seluruh bumi ya, bumi belum sampai ke bulan, bulan nggak ada orang soalnya. Jadi dalam bumi itu ada perusahaan-perusahaan atau negara yang mempunyai jaringan. Nah, mereka saling terkoneksi sehingga semua menjadi tersambung. Nah, itu disebut dengan internet. Nah, internet itu bisa dibagi atas beberapa bagian gitu. Internet bagaimana tersambungnya secara fisik, dia tersambung menggunakan apa? Nah, pasti ada yang tersambung kan, terhubung. Ya, fisikalnya ada. Nah, kalau kita lihat di lokal kita dari HP namanya, dari HP, dari HP bisa terhubung ke internet, itu kan menggunakan sinyal radio, gitu kan. Ada sinyalnya, ada radionya, ada radio communication. Kalau PC laptop kita terhubung ke jaringan lokal menggunakan kabel, ada physical connection-nya adalah kabel. Nah, dari kabel itu ke mamanya ke jaringan IndiHome. Kita punya modem IndiHome, terhubung ke IndiHome, dari IndiHome ke kantor Telkom, itu bagaimana koneksinya? Itu ada physical connection. Sehingga sebenarnya atau tidak terlihat sama kita saling terhubung ini, ya kan? Ini terhubung dulu ke Zoom yang ada di mana? Servernya ada di US kan? Nah, ini kita terhubung ke Amerika dulu nih. Nah, ada kabel yang menghubungkan atau radio yang menghubungkannya, atau wireless communication yang menghubungkannya. Nah, kita terhubung lewat Amerika dulu, dari Amerika baru nyampe ke rumah masing-masing. Saya bisa ketemu kalian di rumah masing-masing. Itu ternyata mesti kirim sinyal dulu sampai ke Amerika, lalu dikirim balik ke rumah masing-masing. Nah, itu ada physical connection itu dari ya ada kabel sana, jaringan Telkom Indonesia gitu kan. Nanti ada kabel bawah laut ya, fiber optik bawah laut terhubung ke Eropa atau ke Singapura dulu. Bebas jarumnya bisa beberapa. Nah, kemudian nanti baru terhubung ke Amerika. Nah, itu disebut dengan physical connection. Jadi ada sinyal yang dikirimkan antara PC maupun antar PC ke perangkat jaringan atau antar perangkat jaringan. Secara fisik tersambung gitu ya. Ada tali yang menghubungkan atau disebut kabel yang menghubungkan atau radio communication yang menghubungkan. Nah, kemudian ada logical connection. Tadi physical connection, kemudian sekarang logical connection. Nah, logical connection ini bicara tentang bagaimana dia berkomunikasi. Jadi terkait dengan protokol. Jadi menggunakan standar yang disebut protokol, bagaimana data itu dikirimkan ke media fisiknya tadi. Sekarang fisiknya disambung. Bagaimana data itu dikirimkan? Apakah 0101, kemudian berapa panjang maksimumnya? Mana yang menyatakan bahwa ini adalah tujuannya ke Zoom gitu. Ini tujuannya adalah ke Google gitu kan. Ini tujuannya adalah ke servernya Dell. Nah, itu harus ada pengalamannya di lapisan-lapisan dari internet itu. Jadi akan ada beberapa lapisan, nanti tergantung protokol yang digunakan. Oke, jadi logical connection itu terkadang protokolnya, how to send the data, how to communicate. Nah, kemudian ada application di atasnya. Ini aplikasi ini yang menggunakan jaringan itu, menggunakan koneksi itu. Inilah datanya, ya, data yang dikirimkan dari satu PC ke PC yang lain. Nah, itu juga menjadi interface ke manusia. Jadi aplikasi ini yang digunakan oleh manusia. Jadi namanya contoh browser ya. Kita explore internet, itu kita menggunakan browser. Nah, browser itu ada aplikasinya. Atau kalau kita menggunakan email, nah, mengirimkan email itu adalah aplikasinya. Atau main game jaringan, game itu adalah aplikasinya, ya kan? Nah, itu aplikasinya. Jadi kalau kalian suka main game, game itu sebuah aplikasi. Bagaimana dia berkomunikasi di bawahnya? Itu ada protokol atau aturannya, set of rules-nya. Bagaimana
agar bisa berkomunikasi dengan teman lain di aplikasi game. Oke, kemudian ini dasar dari PC. Saya pikir kalian sudah tahu semua ini. Ada electronic components, ada IC, LED, resistor, transistor. Kemudian ada subsistemnya, ada bus, CD-ROM, CPU, dan seterusnya. Ada backplane components, mouse port, hero card, orang lainnya khususnya sudah kalian pelajari di versi editor komputer. Jadi saya skip aja. Kemudian all computers. Ini bagian-bagian dari PC. CPU, memory, storage, interfaces. Nah, ini sebenarnya dalam satu PC itu sudah ada jaringan sebenarnya. Bagaimana CPU terhubung ke memori itu menggunakan sebuah bus. Nah, itu sebenarnya sebuah jaringan. Jaringan yang menghubungkan antara CPU dan memori, antara memori dan storage dan seterusnya. Kemudian ini adalah suatu perangkat jaringan yang disebut dengan Network Interface Card atau NIC. Nah, ini digunakan untuk sebuah PC atau laptop terhubung ke media jaringan atau ke radio communication. Nah, zaman dulu masih ada tipe-tipe jaringan yang berbeda-beda gitu. Ada media yang berbeda. Dulu ada kabel koaksial yang digunakan untuk mengirimkan data. Kalau sekarang rata-rata menggunakan UTP. Unsolicited pair gitu ya. Itu kabelnya, atau bisa juga menggunakan fiber optik, tapi rata-rata menggunakan UTP. Nah, sistem busnya juga harus ditentukan kalau kita mau beli sebuah NIC. Kalau dulu masih ada beberapa pilihan, sekarang pada rata-rata sudah menggunakan sistem Ethernet gitu ya, teknologi Ethernet gitu ya, terhubung ke hub atau switch. Nah, ini tipe jaringannya juga dulu ada beberapa, sekarang udah rata-rata sudah menggunakan Ethernet ya. Dulu bisa menggunakan token bus, token ring gitu ya, FVDA dan sebagainya. Banyak tipe jaringan dulu. Sekarang udah semua menggunakan Ethernet. Nah, yang di sini diinstal di PC supaya PC-nya bisa komunikasi ke jaringan. Sekarang rata-rata semua PC itu sudah ada jaringannya, atau laptop itu sudah ada jaringannya. Tapi ada juga yang enggak, harus tambahkan adapter. Tapi rata-rata sudah semua. Jadi tidak terlalu pusing lagi kalau mau membeli NIC gitu. Kalau dulu harus mikir NIC-nya mau yang mana gitu. Sekarang nggak perlu lagi. Sudah embedded di PC yang kita beli. Oke, mulai ini adalah NIC dan modem installation-nya. Jadi ada gambar NIC yang pakai yang untuk komputer, kemudian modem ini Cisco Aeronet yang terhubung ke WiFi yang menggunakan PCIe card. Jadi ini NIC dan modem. Kemudian high speed dan dial-up connectivity. Nah, ada dua jenis koneksi di connectivity. Ada yang dial-up. Nah, saya yakin sepertinya sudah tidak lagi yang pernah merasakan dial-up modem ya. Atau ada modem yang kalau kita mau terhubung ke internet, dia bunyi dulu, gitu, baru dia terhubung. Jadi dia dihubungkan ke kabel telepon. Ya. Kalau kita mau terhubungkannya, kita dial-up dulu. Connected baru kita bisa internetan. Sekarang kan udah menggunakan Telkomsel gitu kan, setiap saat bisa HP kita tuh nggak perlu melakukan dial-up lagi, atau menggunakan IDHome tinggal 24 jam online gitu kan, tidak perlu dimatiin dial-up. Nah, dial-up itu dulu kecepatannya rendah sekali. Jadi ya ini mulai tahun 1960, 1970 ada keperluannya. 1990 itu ada modem itu. Nah, ini yang dulu sempat saya pakai itu yang menggunakan WPS ya. Modem speed dial up itu yang menggunakan WPS, jadi kecil sekali. Jadi akses ke internet itu ya sabar-sabar lah. Kemudian di tahun 2000 ini ada saja high speed services become desirable. Jadi mulai ada Speedy ya, Telkom Speedy. Jadi semakin besar bandwidth yang bisa kita gunakan, kecepatan yang makin tinggi. Speedy kan
sudah bukan dial-up lagi. Jadi dia ada bisa connected online 24 jam. Oke, teknologi ADS kan. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi, ada protokol yang digunakan untuk komunikasi ya kan, antara logical connection, ya, ada protokol komunikasi antara satu PC ke PC lain atau perangkat jaringan. Nah, protokol yang digunakan pada internet itu menggunakan protokol TCP/IP. TCP/IP, jadi sebenarnya sudah pernah lah mengkonfigurasi IP address dari PC masing-masing kan. Nah, TCP/IP, transmission, panjangannya adalah Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Adalah sebuah protokol, set of protocols. Jadi dia tumpukan beberapa protokol, jadi bukan satu. Bila ada layer-layernya, ada lapisannya. Tumpukan atau set of protokol atau set of rules yang dikembangkan untuk mengizinkan komunikasi atau kooperasi antara komputer untuk menggunakan jaringan. TCP/IP juga untuk enable TCP/IP. Untuk mengenable TCP/IP pada protocol session harus dikonfigurasi. Nah, ini saya juga sudah pernah konfigurasi kan. Jadi ketika kita koneksi ke WiFi atau terhubung ke jaringan, itu kita harus aktifkan network-nya, network card-nya, ya, atau wireless-nya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan konfigurasi otomatis dari jaringan, dari server. Itu kalau menggunakan DHCP, ya, Dynamic Host Configuration Protocol. Tapi juga bisa dari kita konfigurasi sendiri, kita mau IP address-nya sekian. Tapi jangan sampai bentrok dengan IP address orang lain atau PC lain. Bisa juga dikonfigur secara manual atau dikonfigurasi menggunakan server. Itu menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, ini untuk melakukan testing connectivity, kalau sudah diinstal tadi jaringannya, IP sudah dikonfigur, TCP/IP yang sudah dikonfigur, maka untuk mengunci koneksinya bisa menggunakan ping. Ya, saya pikir kali ini sudah tahu ya. Ini tinggal masukin komennya ping, masuk ke command prompt, ping, kemudian IP address yang mau di ping. Oke, di ping ini akan mengirimkan paket beberapa kali. Di Windows itu ada 4 kali. Kalau di Linux itu bisa terus-terusan, nggak stop kecuali kalian stop. Atau di-define dari awal mau pingnya berapa kali. Oke. Nah, kemudian ini aplikasi web browser. Kemudian di web browser itu ada plugins. Web browser ini interface ke manusia, ke orang. Ya. Terus saya yakin kalian juga udah tahu, udah sering menggunakan ya. Jadi ini sisa saya skip aja. Kemudian plugins itu contohnya dulu masih menggunakan Flash ya, Flash Software, QuickTime, Real Audio, itu untuk nonton dan seterusnya. Sekarang kan sudah tidak banyak lagi digunakan gitu ya. Jadi Flash itu sudah menggunakan plugins yang lain. Oke, kemudian dalam mempelajari jaringan itu perlu juga memahami sistem numbering gitu kan. Komputer juga dalam mempelajari komputer atau arsitektur komputer atau sistem operasi, kita juga harus memahami sistem penomorannya. Jadi sistem penomoran yang sudah kita ketahui adalah sistem penomoran desimal gitu ya, biasa kita gunakan. Juga ada sistem bilangan biner gitu ya, biner 2 digit 0 dan 1. Kemudian ada juga hexa, hexadesimal 0 sampai 15 gitu ya. Jadi 0 sampai 9, kemudian A, B, C, D, E, F. Oke, ini saya cepat aja karena saya yakin kalian sudah juga belajar ini di matematika. Nah, ini binary number system. Untuk keyboard A, binary code-nya ada 01, 00, 00, 01. Dan seterusnya, A, B, bertambah 1, bertambah 1, gitu, sampai ya, A, dan seterusnya. Kemudian bits dan bytes. Ya. Nah, satuan di binary itu bisa berbentuk bit atau bytes. Bits itu adalah binary digit 1 atau 0. Ya. Kalau dia bytes itu bit yang terdiri antara bytes itu
adalah sekumpulan bit yang terdiri atas 8 bit. Ini 1 byte sama dengan 8 bit. Oke. Jadi dia 0 dan 1 direpresentasikan dengan on-off switches atau keberadaan atau keberadaan lawannya yang tidak beradaan, kealfaan dari sinyal listrik atau sinyal cahaya atau gelombang radio. Jadi 0 dan 1 itu bisa direpresentasikan seperti itu. Tapi bisa juga direpresentasikan dengan kode-kode tertentu, khususnya kalau di komunikasi radio. Itu ada modulasinya, gitu, bahwa gelombangnya bagaimana di nomor 0 dan 1 itu informasinya. Nah, ini ada tabel yang mendefinisikan masing-masing unit, ada unit bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan seterusnya. Oke, nanti ini bisa dibaca lagi. Kemudian ini basis 10 yang saya yakin kalian juga udah tahu, ya kan? Saya lewat aja basis 10. Ya, ini dibaca-baca aja nanti. Ini udah jelas sebenarnya. Ini basis 2. Nah, basis 2 ini tabelnya seperti ini, dari mulai 2.0, 2.1 sampai 2.7. Biasanya kan 8 bit, 1 byte. 0 sampai 7. Hitungannya menjadi 0. Ya, 2.01, 2.12, dan seterusnya 2.7, 128. Nah, kalau jadi dia place value, nilai posisinya. Kalau dia posisi ke 8 dari kanan, itu dia 128. Kalau dia posisi ke 7 dari kanan, ya, sini, itu dia nilainya 24. Terus saya jelaskan ini, atau sudah paham? Ya, dari mulai 0, 2,3, 2,4 gitu ya, 2,5, 2,6, 2,7. Ya. Itu kita lanjutkan. Nah, ini contoh binary value 10, 10, 10, 10. Nah, ini berapa desimalnya? Ada yang mau jawab? Jadi kan kalau kita lihat place value-nya, satu di paling kiri adalah 128, ini kan 64, 32. Ini berapa? 16, 8, 4, 2, 1. Ya, tambahkan 2, tambah 8, 10, tambah berapa nih? 32, 42, tambah 128, berapa? 100. Baca dulu ya. Oke. Itu yang menghitungnya. Nah, ini tabelnya. Kan. Nah, jadi ini atur menggunakan blok tabel ini. Ya. Silakan ini digunakan kalau membingungkan. Kan. Nah, kalau binary-nya value-nya 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, ya tinggal dimasukkan di sini. Yang 1. Ini 1, 1, 1, 0, 1. Nah, tinggal jumlahkan nanti kan 128 tambah 64 tambah 32 ya, tambah 8. Ini berapa hasilnya? Ada yang bisa jawab tambahkan? Oh, nggak ada respon ya dari tadi ya? Ini masih ada kan? Masih, Pak. Oke. Ini ternyata saya ngomong sendiri. Oke, totalnya ya 128 tambah 64, 192, tambah 32, 224, tambah 8, 232, tambah 1, 2, 3, 3 ya. Itu kan? Benar kan? Ya, benar. Oke, lanjutkan. Nah, ini kalau mau mengkonversi desimal ke binary. Ke binary desimal, nah, lihat juga ke tabelnya lagi. Tinggal 5 ada di mana? 5 dimulai dari 32, kan? Mungkin 64.
Kedua 1. Kedua tambah berapa? Diksinya 3. 3 itu kan 1. Atau bisa juga menggunakan pembagian seperti ini. Kalau dia 207 dibagi 128 gitu. Dapatnya berapa? Habis nggak? Nah, ada sisa uangnya. Atau bisa nggak dibagi 128? Itu seperti ini. Oke. Kan ini masih tabel binary tadi 1 sampai 8. Silakan nanti baca-baca lagi, ini hanya untuk memudahkan bagaimana membacanya. Kemudian kita lanjutkan dengan powers of 2 binary ya, powers of 2. Oke, ini saya skip aja nih. Gak ada masalah sebenarnya. Atau kalau ada yang pengen ditanyakan silakan aja. Nanti kita bisa balik ke sini ya. Oke, ini juga konversi dari. Ada yang mau ditanyakan? Saya nggak kedengaran putus-putus. Kalau koneksinya jelek, silakan di chat aja. Oke, sambil menunggu chat, saya lanjutkan ya. Ini cara mengkonversi 8 bit binary ke desimal. Ya, lebih mudah kalau dari binary ke desimal dibandingkan kalau dari desimal ke binary. Binary ke desimal kan tinggal ditambah-tambah saja. Nah, di jaringan itu untuk TCP/IP, IP address itu terdiri atas 4 oktet atau 32 bit binary. Atau kalau dia didesimalkan 4 oktet desimal. Desimal di atas binary. Oke. Oke, jadi dihitungnya itu per 8 bit ya. Ini 200. Jadi walaupun ini ada 32 bit, bukan berarti di sini 2 pangkat 32 atau 2 pangkat 31. Ini tetap 2 pangkat 8. Nah, dilihatnya per oktet, per 8 bit. Itu cara melihatnya IP address nantinya. Per 8 bit. Ini 200 itu ini dan sini. 4 dan sini. Ini number. Oke, nah kalau hexadesimal ya sama juga sih caranya tadi dengan desimal maupun biner ya. Nah, tadi desimal pangkat 10, ini pangkat 16. Desimal 0 atau binary 0, hexadesimalnya 0. Nah, untuk mengkonversi dari binary ke desimal, hexadesimal ini relatif lebih mudah. Jadi lihatlah binary ini dibagi 2. 4 bit. Per 4 bit. Nah, 4 bit inilah yang diganti menjadi hexa. Seperti contohnya nih, nah ini adalah C. Ya kan? 4 bit terakhir. Kalau namanya saya bikin 1010 0011, kalau ini mau dirubah jadi hexa, lihatlah ini hexanya berapa, ini hexanya berapa. Karena hexanya kan jelas 3 ya. Kalau ini hexanya 0, 1 kan, tambah berapa nih? Tidak tahu. 0, 1, 2, 4, ya kan? Jadi dia 5. Jadi hexanya adalah 53. Itu cara mengkonversi antara binary ke hexa. Oke. Kemudian, nah ini IP address dan network mesh-nya. Ini ketika IP address di assign ke sebuah workstation atau komputer, jadi dia untuk API versi 4 ya, itu ada 32 bit. Ada juga IP address sekarang
dari zaman dulu sih, di versi 6. Di versi 6. Tapi lebih banyak digunakan di backbone API versi 6. Sudah ada juga sih yang menggunakan di workstation atau server. Bahkan DNS API versi 6 pun sudah ada. Ya. Cuman di Dell belum menerapkan API versi 6. Jadi API versi 4 itu 32 bit. API versi 6 itu 128. Oke. Ya, ini di API address-nya TCP/IP itu, ini ada bagian menunjukkan network. Ada bagian API menunjukkan network-nya atau jaringannya, atau ada juga yang menunjukkan bagian dari host-nya. Ini ibarat nama alamat jalan gitu, alamat rumah gitu ya, alamat rumah. Alamat rumah kan namanya Jalan Sisingamangaraja nomor 10 contohnya. Nah, network itu adalah Jalan Sisingamangarajanya. Nah, Sisingamangaraja itu diwakili dengan network. Nah, di dalam Jalan Sisingamangaraja itu ada rumah. Ya, rumah itu namanya host, adinya rumah. Jadi supaya data atau pesan atau paket itu bisa sampai ke hostnya, dia harus menemukan dulu jaringannya. Jadi kalau namanya ngirim surat Jalan Sisingamangaraja nomor 10, kalau nggak ketemu jalannya, ya nggak akan sampai kan. Jadi jalannya dulu ditemukan, baru ditemukan rumahnya. Nah, itu juga dengan pengalamatan di jaringan. Temu dulu jaringannya, baru dapat hostnya. Oke, jadi ada network, ada host. Kemudian, nanti di API address itu ada kelas-kelasnya, kelas A, B, C, D, dan E. Kelas A itu nanti networknya ada berapa bit, gitu ya. Nanti berbeda-beda. Tiap kelas itu porsi dari networknya. Ini kalau ini ada network yang 8 bit, ada network yang 32 bit, 16 bit, ada network nanti yang 72, 16 tambah 8, 24 ya, 24 bit. Ya, ada bagian host nanti yang cuma 8 bit. Jadi itu intinya ada network, ada host address-nya. Ya, itu saja materi pertama. Ada pertanyaan? Untuk saat ini tidak, Pak. Oke, siapa yang jawab? Artika ya? Putri, Pak. Putri, Pak. Oh, Putri, oke. Thank you, Putri. Ini sudah hampir 1 jam ya. Mau break dulu? Satu punya satu materi lagi? Atau langsung? Bebas. Bebas. Oke, kalau saya sih pilih langsung ya, supaya cepat selesai. Gimana? Oke, karena nggak ada, berarti kalian setuju tadi bebas ya. Nah, dia tadi yang bilang bebas kan? Oke, saya minum dulu sebentar. Kita lanjutkan. Jadi teorinya tentang jaringan tadi saya pikir udah jelas lah ya. Konsepnya, intinya tadi kan jaringan itu ya pasti ada yang menghubungkan ya. Jaringan satu dengan manusia itu kan ada yang menghubungkan ya. Secara fisik terhubung. Jadi karena jaringan telepati itu. Itu lain lagi bahasannya kan. Jadi dunia maya orang bilang, dunia virtual. Ya tetap aja ada yang menghubungkan gitu. Ya kan? Ada server, ada klien, tetap ada fisiknya. Dan bagaimana
fisik itu terhubung, bagaimana data dikirimkan di dalam jaringan itu ada aturannya. Terus ikut aturan semua. Kalau nggak ada aturan ya nggak bisa komunikasi, ya kan? Kalau kita sekarang bicara dalam bahasa Indonesia, nah kalau saya bicara dalam bahasa yang lain, mungkin bahasa Jerman, hanya beberapa yang memahami kan. Terus saya pakai bahasa Jawa gitu, hanya beberapa yang memahami. Nah, jadi intinya kan untuk berkomunikasi harus menggunakan bahasa yang sama. Kalau nggak ada bahasa yang sama, harus ada interpreternya kan di tengah-tengah melakukan menerjemahkan gitu, terjemahnya ada. Tapi intinya ada apa namanya, standar ya, standar atau rules yang sama. Kalau nggak ada standar rules yang sama, maka tidak bisa komunikasi di jaringan. Apalagi yang berkomunikasi kan benda mati ya, benda mati yang perangkat gitu ya. Kalau orang kan mungkin ketika berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda bahasa bisa nangkap dari gerakan tubuhnya dan lain-lain kan, bisa dipahami gitu kan. Jadi itu kalau manusia, benda mati, benda perangkat jaringan itu nggak bisa. Oke, kita lanjutkan dengan materi networking fundamentals. Ini mirip-mirip sebenarnya dengan yang tadi, supaya benar-benar dipahami. Slideshow. Oke, slide saya terlihat? Yang slideshow? Lihat, Pak. Terlihat. Oke, thank you. Nah, dia lagi yang jawab. Sama Putri ya. Oke, judulnya adalah Networking Fundamentals, tetap materi dari Cisco ya. Karena Cisco ini memang udah terkenal dari dulu ya. Dia perangkat yang handal juga, dan juga dia juga memberikan materi training, pelatihan. Jadi ada akademinya juga. Jadi banyak yang mengacu ke Cisco. Objectives-nya kita akan lihat nanti networking teknologi, kemudian bandwidth, kemudian models, networking models. Nah, ini data, jaringan data. Networking solution ada local area networks, kemudian ada wide area networks. Jadi sebenarnya ada beberapa, tapi di sini kita hanya melihat dua tipe jaringan, yaitu local area networks, kemudian wide area networks. Nah, local area networks itu dibatasi areanya, luas areanya. Jadi di biasanya 1 kilometer gitu ya. Local area networks. Dan kemudian ada lagi nanti metropolitan area networks, ada lagi yang lain-lain. Nah, kalau wide area networks itu seluas-luasnya. Itu jaringan internet itu adalah wide area networks, jadi bisa sampai ke negara lain atau ke benua lain. Nah, gambar ini adalah gambar topologi sebuah local area networks. Jadi ada beberapa PC, kemudian terhubung ke sebuah, ada yang tahu ini apa? Ini apa nih? Ini yang disebut dengan hub ya, hub. Dia menggunakan kabel UTP, isolated pair dari PC. Di sini tentu ada NIC kan, NIC yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dari NIC dihubungkan ke kabel UTP, kemudian dari kabel UTP dihubungkan ke sebuah hub. Ini ada port RJ45. RJ45. Nah, kemudian nanti masing-masing PC terhubung ke
ke hub ini, sehingga nanti mereka bisa berkomunikasi, kan, antara satu PC A dengan PC B, PC C, ini kan bisa berkomunikasi. Nah, bagaimana dia berkomunikasi, ya tentu harus ada aturan yang tadi. Bagaimana A bisa mengirimkan data ke B, berarti kan harus ada alamatnya B dalam paket yang dikirim, gitu kan? Nah, kapan dia mengirimkan? Kalau sama-sama mengirimkan, nggak tabrakan nanti kan? Nah, itu ada aturannya. Jadi makanya kita sedang belajar sekarang ini. Kalau kita saling berbicara, maka bentrok kan, tabrakan. Nah itu. Jadi harus ada yang menunggu bergantian bicaranya. Nah, kecuali hub ini atau perangkat ini bisa memisah-misahkan ya. Jadi dia akan mengirimkan bergantian data yang dikirimkan antara A ke B tadi atau A ke C. Dia tangkap dulu, baru nanti setelah idle baru dia kirimkan. Kecuali begitu. Jadi kalau dia hub itu nggak bisa. Ya, ada perangkat jaringan yang namanya hub itu tidak bisa memfilter traffic. Jadi dari yang dikirimkan dari A berbentuk bit diteruskan ke semua, karena dia nggak tahu tujuannya sebenarnya mana. Dia akan teruskan ke semua PC yang ada di jaringan yang terhubung ke hub ini. Nah, itu disebut dengan hub. Dia tidak mengerti tujuan dari paketnya atau data yang dikirimkan, dia hanya baca bit. Oke, nah ini kemudian perangkat-perangkat jaringan lainnya. Itu ada repeater. Repeater itu sama seperti hub. Dia tidak bisa memfilter atau mengerti data yang dikirimkan itu mau dikirimkan kemana. Dia hanya baca bit ya. Jadi ini disebut dengan perangkat layer 1. Layer 1 dari OSI ataupun dari TCP/IP. Ini juga nih hub tadi kan, ini perangkat layer 1. Ini perangkat layer 1 juga, selama dia hub itu perangkat layer 1 atau repeater. Nah, kemudian ada perangkat berikutnya adalah bridge. Bridge ini perangkat di layer 2 dari OSI. Dan ini kalau dia bridge, dia memahami tujuannya. Dia baca paket ini mau ditujukan kemana. Atau frame ya. Kita sebut dengan frame, kumpulan dari bit-bit tadi disatukan menjadi sebuah frame data, nanti dilihat tujuannya dari frame itu mau kemana. Baru dia akan forward atau tidak. Gitu ya. Kemudian ada switch sama seperti bridge di layer 2. Layer 2, perangkat layer 2. Namun portnya banyak. Gitu. Kalau bridge hanya terbatas 2 atau 4, switch itu bisa banyak. Kemudian kalau router itu melakukan proses routing. Ini perangkat di layer 3. Ini ada IP addressing di sini. Kalau tadi di group switch itu masih menggunakan addressing di layer 2, itu menggunakan MAC addressing. Kemudian ada network cloud. Nah, kalau kita tidak tahu sebuah jaringan itu isinya apa saja, perangkat apa saja, maka kita gambarkan dengan gambar awan. Cloud kan kita nggak tahu isinya seperti apa sebenarnya di dalamnya. Oke, kemudian perangkat jaringan itu dibagi atas 2 dari sini, broken up into 2 klasifikasi. Itu pertama adalah end user device, kemudian perangkat jaringan. Kalau end user jaringan device itu ya itu PC, laptop, handy gitu kan, handphone, server. Nah itu end user devices. Nah kalau dia perangkat jaringan, contoh ini semua adalah perangkat jaringan. Jadi yang sebenarnya bukan tujuan gitu, hanya untuk menyambungkan atau menghubungkan, itu perangkat jaringan. Oke, kemudian ini ada topologi jaringan. Ini topologi jaringan menunjukkan struktur dari jaringan. Nah, ini kalau ini topologi fisikal ya, fisikal topologi. Jadi physical topology adalah actual layout dari kabelingnya, wiring atau medianya. Itu kalau dia physical topology. Kalau dia logical topology, ini mendefinisikan bagaimana media itu diakses oleh host.
Jadi ini terkait dengan protokol. Kalau dia logical topology, kalau fisikal bagaimana dia terhubung secara fisik. Nah ini kalau di sini kita lihat bus topology, ini memang komputernya dihubungkan dengan kabel seperti itu panjang, ini terminatornya, terminasinya untuk menyerap energi listriknya, menjadikan energi panas. Gitu. Nah kemudian ini masing-masing komputer akan terhubung juga dengan bus ini, kabel ini menggunakan koaksial. Nah ini zaman dulu nih, sekarang udah nggak, ya, saya nggak tahu masih ada nggak perusahaan yang menggunakan ini. Ya. Nah kalau ring topology memang bentuknya seperti cincin ini, saling satu menyambung, A tersambung ke B, B tersambung ke C, dan seterusnya, berputar-putar dia. Itu ring topology. Kalau star topology ya satu sebagai sentralnya, kemudian disambungkan ke masing-masing PC atau end user yang tadi. Nah kalau extended star topology yang ditambahkan lagi, jadi setelah jadi star utamanya ini terhubung ke hub lagi, hub ini terhubung ke hub, baru terhubung ke end devices. Bukan network devices, ini terhubung ke network devices, baru kemudian end devices. Nah kalau hierarchical topology ada yang masternya, kemudian turun ke bawah. Nah, ini mirip dengan extended star topology, tapi ini kita sebut dengan hierarchical. Jadi yang main atau apa sih, core-nya. Nah kemudian sini ada distributed-nya. Kemudian nanti akan ada lagi core, access layer dan seterusnya. Ya, kemudian mesh topology ya semua saling terhubung, ya, saling sambung semua. Nah ini kalau di jaringan Telkom biasanya menggunakan ini supaya reliable, jadi satu putus masih bisa jalur lainnya. Oke, nah kemudian network protocol. Nah ini protokol tadi apa? Set of rules ya. Protokol itu adalah set of rules, aturan mainnya. Satu set rules, aturan-aturan yang harus diikuti untuk berkomunikasi di jaringan. Oke. Jadi kata kuncinya apa? Kalau mau menjelaskan atau memahami tentang protokol adalah ini ya, set of rules. Jadi ingat set of rules and convention that govern vertical aspect of how devices on network communicate. Set of rules bagaimana device perangkat berkomunikasi di jaringan. Nah ini LAN, penjelasan LAN local area network tadi beroperasi pada area yang limited, ya, terbatas. Kemudian mengizinkan banyak user untuk mengakses high bandwidth media. Jadi LAN itu komunikasi menggunakan high bandwidth karena dia dekat, ya kan? Dia pasti ya, high bandwidth ya. Mulai 100 megabit per second atau gigabit per second, sekarang 100 mega udah dianggap apa ya, obsolete ya. Sekarang udah ada 1 giga gitu. Laptop yang baru, PC yang baru itu menyediakan NIC dengan kemampuan 1 gigabit per second. Ya. Kemudian dia menyediakan full time connectivity ke local services. Jadi LAN itu terhubung 24 jam online. Dia tidak dial up. Kemudian menghubungkan perangkat-perangkat yang berdekatan, adjacent devices. Jadi ini karakteristik dari sebuah LAN. Kalau tanya apa sih yang membedakan LAN dengan WAN? Kalian bisa jelaskan karakteristik dari sebuah LAN. Daerah terbatas, bandwidth-nya tinggi, gitu, high speed, gitu. Kemudian local services, terhubungkan local services online 24 jam. Kemudian penghubungan perangkat-perangkat yang berdekatan. Nah ini perangkat jaringan, ada router, kemudian ada switch, internet switch, ada hub, nah kemudian ada bridge. Nah di sini ada ATM switch. ATM switch ini bisa berupa WAN, bisa berupa LAN. Ya, tapi ya, konteksnya dia merupakan sebuah LAN devices karena asynchronous ini ATM ini bukan ATM automatic teller mesin ya, tapi asynchronous
transfer mode ya, transfer mode. Ini sebenarnya teknologi WAN ya, tapi bisa juga dipakai di LAN. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan sedikit fungsi-fungsinya. Routing ini menghubungkan perangkat di layer 2, ada pengalamatan di sini, ini tidak ada menggunakan bit tadi kan. Ini bridge juga ada filtering karena menggunakan pengalamatan MAC address. Dan sys ini ada pengalamatan lainnya yang menggunakan apa ya namanya, saya lupa. Jadi dia paketnya itu disebut dengan cell 50 GB. Oke. Kemudian WAN teknologi. Nah, WAN. Jadi teknologi yang termasuk kategori WAN itu adalah dial-up yang saya sebutkan tadi, analog modems atau dial-up tadi. Jadi ISP kalau kita mendapatkan koneksi internet dari sebuah internet service provider, kita akan diberikan sebuah analog modems. Nah, terhubung ke jaringan telepon Telkom, lalu kemudian terhubung ke provider. Nah, dari sana baru menggunakan digital. Itu kemudian ISDN, ini termasuk WAN teknologi terus digital network. Sekarang udah lumrah lah orang menggunakan ISDN. Dan dulu ada juga sebutan dengan broadband ya, broadband ISDN. Kemudian digital subscriber LAN. LAN ini teknologi yang digunakan Speedy waktu itu dulu, bahkan sekarang sebenarnya masih digunakan ADSL, asymmetric digital subscriber LAN. Kemudian ada Family Day, ini juga teknologi WAN. Kemudian ATM tadi, ya kan, di sini kita lihat ATM itu termasuk WAN, kemudian termasuk LAN juga. Kemudian ini list line di Amerika menggunakan T, standar T. Dan di Eropa menggunakan I. Jadi T1 kalau disebut dengan T1 itu memang standar US. Kalau I1, I2, I3 ini menggunakan standar Eropa. T1 ini merepresentasikan bandwidth-nya. Ini 1, berapa ya? 4,1. Kalau I1 itu 2, sekarang berapa? Jadi merepresentasikan bandwidth baseline-nya. Baseline itu maksudnya jaringan sewa ya, sambungan yang disewa. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah baseline, kita akan connected yang 24 jam. Jaringan itu kita sewa untuk kita saja. Oke, kemudian teknologi berikutnya adalah SONET, Synchronous Optical Network. Nah, ini dulu banyak dipakai juga, tapi sekarang udah Synchronous Optical Network SONET. Nah, kemudian perangkat WAN, ada router, ada COM server. Nah, ada modem, ada WAN switch. Nah, router pada dasarnya sama seperti di LAN tadi, itu berfungsi untuk melakukan proses routing. Routing itu adalah apa? Pemilihan jalur yang terbalik. Pemilihan jalur terbaik. Jadi namanya kita mau dari Del, mau ke Medan. Mana jalur yang terbaik? Saya menggunakan jalur darat gitu ya, jalur darat menggunakan lewat Porsea, seterusnya Siantar dan seterusnya. Jadi yang ini mungkin jalur terbaiknya adalah lewat jarak juga, tapi lewat mana itu? Supaya tembusnya di Brastagi itu apa? Nah, itulah. Nah, atau ada yang menggunakan naik pesawat si langit. Nah, mana yang terbaik? Itu tergantung dari parameternya apa, karakteristik apa namanya, indikatornya apa yang menyatakan itu adalah jalur yang terbaik. Kalau tercepat ya pakai jalur si langit kan, cepat nyampainya ke Medan naik pesawat gitu. Kalau mungkin mau sambil lihat-lihat ya terbaiknya karena mau lihat-lihat bermain dulu nanti di Danau Toba ya, mungkin lewat rapat gitu. Nah, di jaringan ada parameter-parameter itu, indikator itu ada
loadnya dilihat, kemudian ada delay, ya. Delay, kemudian ada hop count, berapa hop yang dilewati atau berapa kota yang dilewati kalau dianalogikan dengan jalan darat tadi. Kemudian ada bandwidth, ini belum masuk dari bandwidth, cost. Terus kemudian ada reliability, reliable nggak dia? Ini kan suka putus nyambung, gitu. Itu berarti nggak nyambung. Nah kemudian com server ini digunakan menjadi titik sambung ke server. Gitu. Nah ini kalau zaman dulu masih menggunakan dial up, jadi kan dari masing-masing komputer di rumah itu pakai modem. Nah modem-modem ini sampai di ISP itu dia terhubung ke com server. Di home server ini banyak modem-modemnya di dalamnya semua. Ini yang akan berkomunikasi ke klien-klien di rumah. Kayak modem. Kemudian, ini modem tadi, modem CSU, DSU. Kalau ini modem list line ini, modem list line. Bukan dial up tadi. Jadi ada modem list line, ada modem dial up ya. Modem dial up yang 56 kbps tadi. Modem list line disebut dengan CSU, DSU. Ya, atau kalau dia ISDN disebut dengan TA atau NT1. Kemudian WAN bandwidth switch, ini yang switch di sentral bukan sentral, di provider ya. Jadi mungkin dia menggunakan frame relay untuk WAN teknologinya atau ATM gitu. Nah itulah switch, WAN switch. Nah kemudian ini ada tipe jaringan lainnya, Metropolitan Area Networks. Jadi ini dalam satu kota atau kota metropolitan seperti Jakarta, Medan, gitu. Atau Laguboti, itu bisa. Oke. Jadi sebuah LAN atau Metropolitan Area Networks terdiri atas 2 atau lebih LAN di dalam satu geographical area yang sama. Nah ini storage area network, nah jaringan yang menghubungkan storage, yang menghubungkan storage. Storage itu adalah media penyimpanan, jadi hanya untuk menyimpan data. Jadi dia tidak melakukan komputasi banyak, dia hanya menyimpan data saja. Jadi kalau mau diambil, dia kirimkan, dia tidak melakukan komputasi di dalamnya. Ini seperti gudang ya, gudang penyimpanan barang. Kemudian virtual private networks, nah ini jaringan publik sebenarnya, tapi kita dibikin seolah-olah menjadi private. Ya, jadi kan namanya virtual ya, seolah-olah virtual. Jadi seolah-olah private. Jadi sebenarnya kalau di internet kan, contohnya di internet kan sebenarnya jaringan publik kan, semua bisa lewat situ. Nah, kita bisa buat dia jadi private, yang contohnya dari telekomputer ke branch office gitu. Di sini dibikin seolah dia private dengan apa? Dengan melakukan tunneling. Jadi komunikasi antara telekomputer dan branch office-nya itu dibungkus, dienkripsi. Jadi walaupun orang terima data yang dikirimkan ini, orang nggak bisa baca. Ya, dia lewat jaringan publik, tapi dia private. Nah, keunggulan dari PVN ya keamanan ya, biayanya rendah, terutama kalau kita bikin list line sendiri, yang private benar-benar private itu antara satu kota dengan kota yang lain itu kan sangat mahal kalau harus tarik kabel gitu, atau nyewa list line itu mahal. Jadi dengan PVN itu bisa lebih murah, secure, reliable, yang bisa dibilang reliable, melewati jaringan publik.
Kemudian VPN maintains the same security and management policies as a private network. Jadi seolah benar-benar private. Gitu. Jadi, pengelolaannya akan jadi private. Jadi kalau saya atau ada mahasiswa yang mungkin yang pernah koneksi ke VPN ITDL, nah itu IP address itu akan dapatkan IP address ITDL. Jadi seolah dia mengakses bukan salah. Kalau dia mau mengakses mail server Dell, itu akan menggunakan IP address public. Ini. Jadi maunya mau ping 172 sekian gitu kan. Jadi tidak menggunakan alamat IP public dari mailnya address mail servernya Dell. Ya, kemudian most cost effective ya, paling cost effective untuk membangun koneksi yang point to point antara remote user dengan enterprise customer network. Ini beberapa tipe dari VPN, ada intranet, extranet, access VPN. Yang saya bilang tadi lebih ke akses VPN ya, yang bagaimana mengakses jaringan di remote area. Internet itu satu perusahaan, tapi yang berhubungan antar perusahaan, antar cabang gitu, cabang dengan cabang, saling koneksi gitu. Extranet itu menggunakan terhubung ke perusahaan lain itu berbeda. Oke. Nah ini dia penjelasannya. Saya lupa kalau ada penjelasannya di sini. Ya ini kita lihat di sini ada intranet dan ada extranet. Kita lihat di sini bedanya intranet itu company A sama company A, extranet satunya company B. Oke, kemudian bandwidth. Nah di jaringan itu ada yang disebut dengan bandwidth ya, bandwidth lebar pita. Ada yang tahu apa itu bandwidth? Mungkin kalian ada yang kesal ini lag gitu ya, putus nyambung. Ini jaringan lag. Nah itu bisa disebabkan oleh bandwidth-nya yang kurang. Atau bandwidth-nya dipakai oleh banyak orang sehingga kalian kebagiannya kecil. Nah bandwidth itu lebar pita ya, lebar kalau dianalogikan dengan jalan itu lebar jalannya. Ya, jalannya bisa 2 mobil, bisa 3 mobil sekaligus paralel jalan. Nah itulah bandwidth-nya. Makanya di tol gitu ya. Bisa paralel 3, maka bandwidth-nya adalah 3 mobil. Nah kalau di jaringan itu bandwidth itu lebar pita, di mana kecepatan maksimum data bisa dikirimkan melalui sebuah media dari satu komputer lain atau dari satu titik ke titik yang lain. Nah, biasanya atau bukan biasanya, biasanya menggunakan satuan bit per second atau megabit per second, ya, atau gigabit per second itu lebar bandwidth-nya. Jadi itu yang disebut dengan bandwidth, kecepatan maksimumnya teoritis dia bisa sampai 1 gigabit per second gitu. Tapi yang didapatkan oleh user belum tentu segitu, tergantung dari jaringan itu atau koneksi itu sedang digunakan oleh user yang lain atau tidak. Jadi bandwidth itu teoritis bisa dicapai segitu kalau dia mungkin mengakses sendirian dan kemampuan PC-nya juga sanggup, ya kan? Kalau enggak ya bersaing dengan yang lain. Oke, bandwidth importance atau hal penting terkait dengan bandwidth adalah dia terbatas. Bandwidth itu terbatas, jadi tidak ada bandwidth yang tidak terbatas. 1 gigabit per second atau 10 gigabit per second. Jadi tetap aja ada batasan maksimumnya kan. Oke. Dan perusahaan telkom provider itu biasanya jualan bandwidth gitu. Jadi kita namanya beli langganan ke provider IndiHome dapat maksimum 200 megabit per second. 200 megabit per second, tapi belum tentu dapat segitu kan, maksimum up to. Nah, dia jual lagi yang tipe lebih rendah, 100 Mbps up to 100 Mbps per detik, Mbps. Nah, itu harganya lebih murah. Ya, terus bawah lagi ada yang 20 Mbps lebih murah lagi. Jadi terbatas. Kemudian dia dapat menghemat ya. Kalau kita tahu kebutuhan kita, jadi tidak perlu membeli bandwidth yang besar.
mengatur penggunaan bandwidth-nya, maka dia akan bisa digunakan untuk state learning. Kemudian dia digunakan untuk mengukur performance dari jaringan. Jadi berapa bandwidth LAN ideal gitu. Nah itulah 1 GHz, berarti itulah performance-nya sampai 1 gigabit per second. Itu ukurannya. Ada yang 10 GB, backbone-nya 10 gigabit per second, itu bagus sekali. Nah kemudian bandwidth ini adalah key untuk mengenal atau memahami internet ya, internet. Karena internet itu kan komunikasi, dan komunikasi itu ada bandwidth-nya pasti. Bandwidth-nya. Oke, kemudian kebutuhan akan bandwidth ini semakin hari semakin meningkat. Ya, dari mulai dulu jauh dulu 56 kbps itu sudah happy, bisa terbang ke internet, bisa baca berita, ya, berita news. Itu sudah senang sekali. Oh, dapat ini cari, bisa menggunakan apa namanya media searching gitu kan, itu menggunakan Yahoo gitu. Yahoo dulu itu Google belum populer, Yahoo atau Infosik. Nah, zaman saya dulu, aku udah senang sekali kalau 5 kbps bisa ngakses internet gitu kan. Nah, tapi kedepannya nggak bisa lagi, itu nggak memuaskan lagi. Orang mau nonton lewat internet, wah 50 kbps nggak bisa. Orang mau bermain game lewat internet, orang mau chatting lewat internet, orang mau berbagai macam hal lewat internet. Nah itu butuh bandwidth. Apalagi sekarang nanti udah tren ya, Facebook kan, berubah jadi Meta ya, Metaverse. Nah itu Metaverse nanti gimana lagi bandwidthnya itu? Ya bisa dilakukan optimasi gitu. Ya nggak usah terlalu banyak pengiriman datanya, jadi harus diinstal dulu di sisi klien avatar-avatarnya itu, supaya avatar itu tidak dikirimkan. Nah itu ada pengelolaannya, pengaturannya, itu pasti menggunakan jaringan, ada protokol di situ bermain, ada pengaturan bagaimana kalau tadi metaverse, bagaimana metaverse itu bisa diakses dari klien gitu kan, walaupun servernya ada di Facebook contohnya. Atau kalau nanti server-servernya ada di berbagai tempat yang sifatnya terdistribusi, seperti Bitcoin gitu kan, Bitcoin kan itu terdistribusi, dia tidak tersentralisasi. Jadi metaverse pun nanti bisa terdistribusi, bukan tersentralisasi. Kalau sekarang sebenarnya arahnya Facebook ataupun Microsoft ataupun Nvidia itu arahnya masih ke sentral, ke perusahaan mereka. Nanti berkembang ke distribusi, nah itu pasti ada butuh komunikasi jaringan dan bagaimana melakukan efisiensi supaya nggak semua dikirimkan terus-menerus gitu kan. Jadi bandwidth itu penting untuk supaya aplikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, bandwidth itu ada 2 jenis ya, digital bandwidth dan analog bandwidth. Digital bandwidth seperti saya sampaikan, berubah data yang dikirimkan pada satu saat yang sama. Besar pita, lebar pitanya. Ini jumlah data yang dikirimkan dari satu titik ke titik yang lain dalam satu satuan waktu. Nah, kalau dia analog itu dia lebar frekuensinya. Lebar frekuensi mungkin dari belajar di SMA, kalian pelajari di SMA terkait dengan sinyal ya, sinyal radio itu, bagaimana radio itu, radio FM gitu ya. Nah, data bisa dikirimkan lewat radio FM gitu kan. Itu kan ada channel-channelnya kan, frekuensinya. Berapa besar maksimum satu channel radio itu, ya kan, yang dipakai gitu kan. Itulah bandwidth di analog bandwidth. Oke. Nah, di sini ada dua analogi dari digital bandwidth. Yaitu pertama lebar pipa. Satu, kalau kita perhatikan pipa air gitu ya. Nah, itu lebar pipa itu bisa dilakukan dengan bandwidth. Jadi lebar pipa itu menentukan berapa jumlah air yang bisa mengalir dalam satu satuan waktu kan gitu.
pipanya besar, maka air akan lebih banyak lagi bisa mengalir dalam satu waktu. Nah, kalau digital bandwidth juga itu, berapa jumlah data yang bisa dikirimkan dalam satu waktu. Kalau dianalogikan lagi dengan highway gitu, jalur mobil gitu ya, jalan raya, maka berapa jumlah jalurnya? Saya sudah bilang tadi ada berapa jumlah mobil yang bisa paralel bersamaan. Itulah yang disebut dengan bandwidth-nya. Itu analoginya ya. Nah, kemudian media bandwidth. Jadi media kabel gitu ya, itu ada maksimum bandwidth-nya. Contohnya UTP, kabel UTP. Itu dulu 100 megabit per second, sekarang UTP itu sampai 1 gigabit per second. Bahkan yang cat berapa? Yang lebih baik lagi itu bisa sampai 10 gigabit per second, tapi jaraknya tidak 100 meter, jaraknya pendek. Nah, kemudian ada kabel fiber optik multimode. Ini saya nggak usah jelaskan sini multimode itu apa. Jadi kabel fiber optik itu yang bisa dikirimkan sinyal cahaya. Itu ada bandwidth-nya juga. Ini lebih besar dibandingkan dengan UTP. Kemudian ada modem. Modem itu 56 kbps. Ini menggunakan jalur telepon tadi, line telepon. Kemudian ada T1 English line 1,544 Mbps. Kemudian data throughput. Nah, ini bedanya antara actually dengan teori. Jadi kalau bandwidth tadi teorinya 100 Mbps, tapi kecepatan data sebenarnya itu disebut dengan throughput. Itu bedanya. Di kecepatan mobil di jalan raya tadi itu bisa namanya 100 km per jam, teori. Tapi pada prakteknya mungkin cuma 80 km per jam, contohnya gitu. Nah, faktor apa yang menentukan besarnya throughput dibandingkan tadi dengan bandwidth? Itu adalah perangkat apa yang digunakan, internet device, gitu. Tipe kabelnya, gitu. Atau tipe data yang sedang dikirimkan, gitu. Kemudian topologinya, kemudian jumlah users, kemudian users komputernya, seperti apa kemampuan komputernya. Gitu. Kemudian ini data transfer calculation, bagaimana menghitung data yang dikirimkan. Jadi perkiraan waktunya sama dengan besar file dibagi dengan bandwidth. Itu waktunya. Oke, ini tadi analogi bandwidth flight-nya. Tadi sudah dijelaskan. Seperti air, besarnya pengaruh. Kemudian di sini ada apa namanya ini? Ini kerannya, keran. Nah, keran inilah mungkin nanti bisa kita bilang nanti sebuah rotor gitu ya. Kapan dia tutup, kapan dia buka. Oke. Kita lanjutkan nih analoginya tadi sudah saya jelaskan, saya persedia. Kemudian satuan dari bandwidth ini tadi sudah disebutkan juga, jadi bit per second, kilobit per second, megabit per second, gigabit per second, dan seterusnya. Kemudian ini bandwidth dari masing-masing media. Nah, di sini kita lihat ada coaxial kabel. Ini ada yang 50 ohm, ini 10 sampai 100 Mbps. Saya udah lewat ya waktu ini. Oke, masih ada. Ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada. Nah, ini ada distance-nya nih, 85 meter. 500 meter, koaksial kabel gitu ya, tank-based flight. Ini kalian pasti nggak pernah lagi lihat ini. Kalau dulu saya masih sering lihat ini, bahkan pernah koneksi jaringannya. Ini menggunakan Ethernet. Sekarang rata-rata sudah menggunakan UTP. Oke. Kemudian menggunakan multimode. Nah, ada wireless. Ini silakan nanti dibaca lagi. Ini transfer calculation-nya tadi apa? Jumlah data dibagi bandwidth, ini time-nya. Ini base download, ya, dibagi dengan bandwidth. Tapi kali ini tipikal download sebenarnya adalah dibagi dengan P. P itu adalah throughput. Ya, P itu throughput, B itu bandwidth. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ini beda antara digital dengan analog. Tadi sudah saya jelaskan semuanya. Jadi saya terus saja. Kemudian networking model. Nah, komunikasi di jaringan itu menggunakan layer-layer ya. Jadi untuk protokolnya. Jadi sebelum masuk ke layer-layernya itu, sini dijelaskan source. Jadi ada komunikasi di jaringan itu pasti ada sumber datanya, ya. Ada penerimanya, tujuan dari datanya, atau tujuan dari paketnya. Kemudian yang jelas ada data paketnya yang mau dikirim. Ya. Intinya komunikasi itu kan ada sesuatu yang dikirimkan. Kemudian dari diterima, terus dibalas lagi, dan seterusnya. Nah, semua komunikasi yang berasal dari sebuah source dan traveling ke sebuah destination. Nah, information atau yang dikirimkan tersebut disebut dengan data atau paket atau data paket. Jadi kadang-kadang saya sebut dengan data, kadang-kadang disebut dengan paket, kadang-kadang disebut dengan data paket, atau kadang-kadang saya sebut dengan frame, tergantung dari di layer mana kita berbicara. Nah, ini media tadi sudah dijelaskan ya, ada media telepon, wires, UDP, Cat5 UDP, coaxial tadi sudah ada, optical fiber juga sudah ada. Nah, kemudian ada protokol. Seluruh device pada jaringan perlu untuk berbicara dengan bahasa yang sama. Tadi saya jelaskan, jadi harus menggunakan protokol yang sama. Kemudian protokol adalah set of rules. Kembali lagi di sini dijelaskan set of rules, satu set aturan yang membuat komunikasi bisa saling dimengerti dan bisa berkomunikasi secara efisien. Oke, kemudian ini sebuah organisasi yang disebut dengan ISO itu membuat standarisasi yang disebut dengan OSI Reference Model, Open Standard Interconnection. Nah, kenapa dia buat ini? Supaya memudahkan untuk mempelajarinya, supaya orang cepat mengerti. Karena dia di tugas-tugas di jaringan itu dibagi atas beberapa layer. Jadi sehingga dipahami layer ini, layer 1, layer 2, layer 3 bisa lebih mudah dipahami. Nah, fungsi-fungsi yang ada di jaringan, atau fungsi komunikasi yang ada di jaringan itu dibagi menjadi smaller, simple, lebih sederhana, dan bagian-bagian lebih sederhana, sehingga lebih mudah untuk di-develop. Ini kenapa membuat OSI, Reference Model. Jadi intinya adalah menyederhanakan, ya. sederhana, lebih kecil, sederhana, gitu. Lebih mudah dikembangkan. Kemudian dia juga menjadikan standarisasi dari network components, karena nanti standarisasi bisa dilakukan per layer, per fungsi. Jadi masing-masing layer itu akan ada fungsi-fungsinya. Oke, jadi standarisasi bisa dilakukan per fungsi. Kemudian dia bisa menghubungkan tipe jaringan yang berbeda, data hardware maupun software untuk komunikasi satu sama lain. Kemudian dia mencegah perubahan satu layer mempengaruhi layer yang lainnya. Jadi kalau sudah ada layer-layernya, kalaupun ada 7 layer ya, 7 layer. Nah, ada perubahan di layer 3, itu tidak akan mempengaruhi perubahan di layer, tidak akan mengakibatkan perubahan di layer 4. Jadi perubahan itu cukup diisolasi di masing-masing layer. Jadi ini ibaratnya gini, kalau kita membangun, bukan kita, pabrik membangun sebuah mobil gitu kan. Mobil. Nah, kan ada yang bekerja di bodinya, bodi mobil, ada yang di mesinnya, ya kan? Ada bannya, ada kerangkanya. Ya. Nah, orang bisa berinovasi gitu kan. Oke, saya mau bikin jendelanya 5 gitu di bodi gitu. Atau mau bikin jendelanya 10 gitu. Silakan aja, tapi mesinnya tidak akan berubah dengan perubahan yang ada di situ. Atau mesinnya sering berubah gitu, dengan lebih dayanya lebih tinggi, tenaganya lebih tinggi gitu. Itu tidak akan mempengaruhi ke desain bodinya. Nah, ini dia tidak saling mempengaruhi. Maksudnya mempengaruhi adalah kalau saya berubah di layer
saya mesinnya berubah, bodinya juga harus berubah, enggak gitu. Nah itu, jadi dengan adanya layer-layer ini, perubahan satu layer tidak akan mempengaruhi layer selanjutnya. Oke, kemudian lebih mudah dipelajari karena di fungsi-fungsinya dibagi-bagi untuk setiap layer. Jadi easier to understand. Jadi ini alasan kenapa menjadi OSI model. Ini ada 7 OSI reference model. Jadi layer mulai dari layer aplikasi, layer 7, atau mau dibuat dari bawah juga bisa, layer 1, 2, 3, sampai dengan 7. Layer 1 fisikal, kemudian layer 2 data link, network, transport, session, presentation, application. Nah, saya harap ini semua memahami ini ya, atau semua mengingat ini, karena ini inti dari Jarkom. Jarkom itu ya harus paham ini, physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Nah, masing-masing layer ini itu punya fungsinya masing-masing. Nah, fungsinya itu apa? Nanti akan kita pelajari di Jarkom. Ya, physical itu ngapain, data link itu ngapain, network itu apa, transport itu apa, dan seterusnya. Nah, ini tadi why layer network, nah ini kata kuncinya itu. Ada 6 itu. Kenapa dibagi atas layer-layer? Reduce complexity, standardized interfaces, facilitates modular engineering, ensures interoperable technology, accelerates evolution, dan simplifies teaching and learning. Nah, ini fungsi dari masing-masing layer secara apa ya? Garis besarnya. Gitu. Jadi ingat-ingatlah fungsinya ini fungsi utamanya. Gitu. Physical itu adalah fungsinya adalah binary transmission. Jadi mengirimkan bit-bit itu ya, physical binary transmission. Baik itu wires, menggunakan kabel atau menggunakan radio dan seterusnya. Data link bercerita tentang bagaimana mengakses ke media, bagaimana mengirimkan data ke physical itu. Ada protokolnya di situ. Jadi ingat-ingat kata access to media. Kemudian network address dan best friends. Jadi ada pengalamatan di situ, kemudian ada pemilihan jalur yang terbaik. Transport itu bicara tentang end-to-end connection. Jadi satu source ke satu destination. Jadi satu klien end-to-end, ya end-to-end communication itu di transport. Session itu inter-host communication, nanti ada sesinya komunikasi itu. Jadi nggak satu sesi saja, ada sesinya. Kemudian presentation, bagaimana data itu direpresentasikan. Kemudian application, bagaimana itu diproses supaya manusia atau user bisa menggunakan servisnya. Oke, ini second layer model lagi. Kalau dia dibagi dua, jadi ada application layer dan ada data flow layers. Jadi mulai dari layer 5 itu ada application layer, itu sudah ada di host. Nah, kalau dia di bawahnya, itu kebanyakan ada di networking devices. Ya, ada yang di end device, ada yang di networking device. Tapi end device itu punya semua tentunya. Kalau router itu hanya bisa sampai ke layer 3 saja. Dia tidak perlu ada session, presentation, application. Karena tugasnya spesifik, hanya untuk melakukan routing. Oke, kemudian ini application layers, yaitu upper layers tadi ada application, user interface, contohnya data layer, HTTP, protokolnya, kemudian presentation, bagaimana data direpresentasikan, contohnya kalau dia image, JPEG, atau GIF, dan seterusnya, kalau dia teks, ASCII, UCD, dan seterusnya. Kemudian session, giving different application data, seperti example operating system application access scheduling. Jadi membedakan sesinya. Data flow, ada transport layer, itu bisa reliable atau tidak reliable, tergantung protokol yang digunakan, contohnya TCP, UDP, atau SPX. Kemudian network, itu menyediakan logical addressing, dan juga menyediakan base path selection, contohnya IP atau APX. Kemudian data link, itu tadi yang bagaimana mengakses ke media. Di sini ada MAC address, kemudian ada redirection. Contoh protokol atau standarnya adalah 802.3 atau 802.2 atau HDLC. Fisika,
fisikal ya, fisikal bisa berbentuk listrik, sinyal listrik ataupun radio ataupun cahaya. Nah, ini di fisikal itu ada interface-nya seperti namanya interface ke printer gitu, LPT gitu, atau COM atau USB gitu ya, port USB. Nah, itu di layar fisikal. Itu V35 atau VGA itu interface ya. Nah, ini dia OSI model. Jadi kalau mau memahami fungsi dari masing atau mengingat ya, memudahkan untuk mengingat fungsi dari masing-masing layar. Jadi kalau kita mau tahu application layer itu fungsinya apa, pikirkanlah sebuah browser. Apa fungsi browser? Nah, itulah fungsi dari application layer. Kemudian kalau kita mau memahami atau mengingat fungsi dari presentation layer, pikirkan data format, gitu. Common data format. Berarti kan dia melakukan formatting, encryption, dan seterusnya. Kemudian session, itu ingatlah kata kuncinya dialog and conversation, itu mengatur sesi komunikasinya. Jadi berdialog kan ada apa namanya, urutannya gitu dialog. Jadi nggak semua berkomunikasi bertabrakan, nanti kan dia ada sesinya. Kemudian transport, ini pikirkan flow control dan reliability. Jadi bagaimana data itu mengalir, diatur gitu ya. Nanti ada reliability juga, windowing-nya di situ. Dan network memikirkan path selection, jadi ingat-ingat selection, path selection, routing gitu ya, kemudian logic addressing. Kemudian data link itu bicara frames dan media access control. Kemudian physical, ingat-ingat apa? Bit dan media. Ya. Kemudian ini peer-to-peer communication, itu komunikasi yang satu level ya, antar satu klien dengan klien, nggak ada client server di sini. Ya, ini sebagai tambahan aja, sebagai pengetahuan bahwa di jaringan itu ada yang peer-to-peer communication, ada yang client server communication. Nah, peer-to-peer communication itu apa namanya, bicara tentang satu level ke level yang lain. Oh ya, jadi peer-to-peer communication itu bisa tadi yang saya bilang satu klien ke klien lain, tapi dalam konteks yang ini peer-to-peer communication itu adalah bicara tentang komunikasi layer per layer dalam OSI model. Nah, kita lihat nanti di gambar. Oh, nggak ada ya. Oh, banyak ya. Nah, saya udah banyak banget ngomong. Oke, ya, peer-to-peer communication itu jadi namanya layer fisikal dengan fisikal, layer data link dengan data link, layer network dengan network ya. Itu peer-to-peer communication. Jadi nggak bisa layer network komunikasi ke layer data link, nggak bisa. Nah, setiap layer itu ada paket data. Nah, itu disebut dengan protokol dari data unit atau PDU. Jadi setiap kali ada masuk sebuah layer itu akan ada tambahan informasi. Nah, setiap kali tambahan informasi itu dia disebut dengan PDU di layer tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang komunikasi lewat menggunakan surat, kirim surat gitu kan. Setiap kali ngirim surat kan kita tulis suratnya, kita tanda tangani, kemudian dikasih amplop, di perangko gitu kan, perangko ini sampai di kantor pos distempel. Nah itu setiap kali penambahannya itu ada fungsi dari masing-masing layarnya. Nah setiap kali penambahan itu disebut dengan protokol data unit. Oke. Nah ini TCP IP reference model. Jadi kalau tadi OSI itu ada 7, TCP itu ada 4. Jadi application sama dengan OSI, ada transport. Application itu di sini mereferensikan 3 layer dari OSI. Jadi dia menggabungkan 3 layer dari OSI. Kemudian transport internet sama dengan networking. Kemudian network access itu menggabungkan 2 layer dari OSI model. Ini TCP protokol grafnya, mulai dari internet di level di network access ya, itu ada internet, LAN, many LANs, gitu. Itu ada MAC address dan sebagainya di situ. Kemudian ada IP, network, kemudian ada transport, TCP atau UDP, itu protokol-protokolnya. Kemudian ada di aplikasi ada FTP, HTTP, SMTP, DNS, DTP. Ini tergantung dari apa namanya transport layer protokolnya. Oke, ya ini singkatan
dari masing-masing protokol, file transfer protokol, hypertext transfer protokol, dan seterusnya. Kemudian ini ASI model dibandingkan dengan TCP/IP model. Nah, kita lihat di sini kan application di layer di TCP/IP itu merupakan gabungan dari 3 ASI model, 3 layer ASI model. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini masih ASI model, ini protokolnya. Nah, kalau dia di materi CCNA banyak berbicara di application, presentation itu tidak ada. Bukan tidak, little fokus, jadi tidak terlalu banyak. Transport ada, network ada, kemudian Ethernet, common LAN technology. Nanti kalau ada yang berminat mengambil CCNA. Nah, ini di layer-layer itu ada proses encapsulation, ya, encapsulation. Jadi mulai dari layer aplikasi, ada data yang mau dikirimkan, datanya itu dibungkus, ya, di-encapsulate, dibungkus seperti tadi surat diamplopkan, gitu, masukin amplop, dibungkus, dikasih perangko, gitu, layer presentation, dimasukkan ke kotak pos, gitu. Diambil oleh tukang posnya, distempel, masuk ke session, nanti dikirim lagi ke kantor pusat posnya, distempel lagi, gitu. Jadi mau dikirim kemana, distempel lagi, dan seterusnya. Harusnya gitu. Nah, data di masing-masing layer itu, kembali lagi saya ingatkan, itu adalah protokol data unit PDU. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang peer-to-peer communication. Ya. Peer-to-peer communication, jadi dari application bicara ke application. Application bicara tentang presentation. Jadi apa yang dibungkus di application, di encapsulasi di application, hanya bisa dibuka oleh layer yang sama, di encapsulation di layer application juga, di B gitu. Kalau ini komunikasi antara A dan B. Dibungkus di presentation hanya bisa dibuka di layer presentation. Begitu seterusnya. Yang sebenarnya peer-to-peer communication. Nah, di Cisco itu ada standar penamaan dari PDU tadi, protokol data unitnya. Jadi kalau dia di layer 1, PDU-nya adalah bits, layer 2, PDU-nya adalah frames, di layer 3, PDU-nya adalah packets, di layer 4, PDU-nya adalah segments. Nah, di atasnya 5, 6, dan 7 itu PDU-nya adalah data. Jadi kalau kita bilang data itu berarti ini berada di layer 5, 6, 7. Kalau kita bicara segments itu ada di transport. Tapi ini standarnya Cisco. Di vendor lain itu bisa jadi berbeda. Ya, ini untuk memudahkan saja untuk mempelajarinya dan supaya ketika berkomunikasi lebih langsung connected gitu, dipahami di layer mana. Oke, ini di encapsulation. Kalau tadi ada encapsulation dibungkus-bungkus di setiap layer, di penerima dibuka bungkusnya di encapsulation. Oke, ya ternyata itu saja. Lumayan banyak ini, sampai 2 jam. Oke, ada pertanyaan? Ya, belum jam 3 ya. Saya harap sudah dapat dipahami. Jadi silakan dibaca-baca lagi, dipelajari lagi materinya, dan materinya sudah ada di CIS. Nah, kemudian untuk minggu kedua, itu sistemnya asinkronus. Jadi karena minggu pertama itu tidak ada kuliah karena libur. Jadi kalian agak sedikit kerja keras gitu ya. Jadi 1 minggu ini ada 2 materi. Ini saya sudah sampaikan materi minggu pertama. Nah, minggu 2 juga sudah ada di CIS. Silakan dipelajari. Ya, minggu kedua ini kita menggunakan sistem asinkronus. Jadi materi sudah diupload, kalian pelajari. Nanti di minggu ketiga, pertemuan minggu ketiga, itu kita akan diskusi. Jadi nggak menjelaskan lagi seperti sekarang. Kalau hari ini kan saya menjelaskan dari A sampai B, awal sampai akhir gitu kan, berkaitan dengan materi 1. Kalau pertemuan berikutnya, itu kita akan diskusi saja. Mana yang kalian tidak pahami, kalian tanyakan. Gitu ya. Untuk pertemuan berikutnya. Untuk materi minggu kedua maupun minggu ke-1. Baru materi yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang masih membingungkan, silakan ditanyakan pada minggu berikutnya. Atau
bisa juga langsung ditanyakan di grup. Ya. Nah, kalau di grup itu sabar-sabarlah sedikit gitu ya. Nah, saya akan menjawab sesuai dengan ketersediaan waktu, karena saya juga ada yang dikerjakan yang lainnya. Gitu. Ada materi kuliah yang lain juga yang harus saya persiapkan, gitu kan. Juga ada pekerjaan yang lainnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ini banyak yang tidak aktif ya. Ini saya harap pertemuan berikutnya bisa lebih aktif lagi ya, lebih banyak ya bertanya atau memberikan saran gitu kan ya, supaya kelas kita ini lebih hidup gitu kan ya. Supaya nanti kalian benar-benar memahami yang jaringan komputer itu seperti apa, protokol TCP/IP itu seperti apa, OSI model itu seperti apa. Nah, supaya nanti masuk ke materi-materi selanjutnya, contohnya mungkin di materi kuliah SPT itu ya, semester berapa itu saya lupa. Kalian udah lebih mudah untuk memahami karena dasarnya udah dapat di jaringan komputer. Ya udah paham lah itu bagaimana komunikasinya, protokol apa saja di layar aplikasi dan seterusnya. Oke, begitu saja. Jangan lupa isi presensi di course. Oke, sekarang sudah jam 3. Nah, hampir jam 3 ya. Jam 3. Sesi selanjutnya kan harusnya praktikum ya. Ya, Pak. Benar kan? Nah, silakan aja isi dengan waktu untuk membaca-baca, mengerjakan tugas. Nah, ini ada teaching assistant kalau mamanya sedang kuliah juga bisa membantu juga di sesi praktikum ya, tutorial. Bisa juga memberikan tutorial kalau kalian tidak dimengerti, tapi dipesan dulu ya, jangan mendadak gitu. Disampaikan dulu kapan rencananya supaya bisa dipersiapkan. Ya, di praktikum ini silakan digunakan untuk mengerjakan tugas. Tugasnya nanti disubmit di course. Bikin kelompok juga udah bisa dimulai gitu ya. Oke, silakan langsung berkomunikasi dengan teaching assistant jika diperlukan, Bungaran dan teman-teman. Demikian pertemuan hari ini bisa saya akhiri. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Ya, Pak. Ya. Pak.